Sana, satunya di sana ya. Oke. Iya, satu kanan. Ya. Satu kanan. Jadi ganti bangku aja. Enggak kan? Nggak bisa tetap itu mah. Gak apa-apa. Nggak bisa ini jam memang. Nah, Mana sponsor balik. oh iya. Nah, kita tandingkan berarti nih, ya. pertandingan live ini. Gap. Selamat datang, Gap. Bukan megang raja kayaknya. Kalah sih. Oh, sekali aja. Enggak. Belum juga Ya, saya harus menang. Harus gitu. menang gitu dong. Saya megang baju ini dulu. Enggak apa-apa, ini YouTuber juga. Kalau yang tadi bukan masker tadi. Iya. Tadi buat penghibur. Tadi penghiburan tadi. Oh, saya kira tadi Mas Ruri tadi tuh. Tadi hiburan. Bos Kasudin mau buru-buru kabur. Deruri. Ah. Tadi Deruri, sekarang Mas Ruri. Jadi aslinya nih. Ya, di sini jangan diganggu ya. Jadi kayak gue ya. Oke, mulai. Oke. Untuk YouTube ya. Ini pertandingan antara Mas Rafidil, Mas Nuri Rahman 1 menit, Mas Junior Raja Bojo Simanjuntak 5 menit. Kita saksikan bersama siapa nanti pemenangnya. Ini di Gor Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kita sudah kembali ke sana, kita sedang berjalan di lokasi.
Innalillahi. Slip. Iya. Oke, istirahat. Berat. Berarti istirahat. Istirahat. Oke. Sip. Ini menang Mas Nuri. Yang menang ini video yang menang. Istirahat. Ayo, dalam. Ayo, kepala lagi. Hai Sobat Orel Chess, jadi gimana sih partainya? Mari kita analisa bersama. Nah, by the way, pertandingan ini diadakan di Gor Sunter, Jakarta Utara. Saya hadir sebagai bintang tamu dan untuk memberikan semangat pada para pecatur muda untuk terus semangat mengejar mimpi mereka. Nah, partai ini diadakan hitam 5 menit, saya 1 menit, teman-teman. Nah, saya keistimewaannya memegang bow putih dan jamnya ada di kanan. Kenapa? Karena biasanya seperti itu, teman-teman. Kalau kita nge-fur, jamnya ada di kanan. Nah, mungkin di beberapa video berikutnya akan saya gunakan juga waktunya di kiri ya. Karena kalau secara peraturan memang memegang bow hitam, jamnya ada di kanan, teman-teman. Nah, itu. Oke, jadi saya memulai dengan D4, E6, gajah F4. Ini London System pembukaannya. E3, D5, kuda D2, kuda F6, kuda G-F3, kuda C6, C3, dan menteri B6. Nah, ini lawan saya juara Jakarta ya, teman-teman, junior kelompok umur 15 tahun. Dan dari jawabannya dia berhadapan dengan London System, ini salah satu yang terbaik ya. Kuda benteng B1 dan kuda H5. Ini menunjukkan bahwa dia, ya memang, karena juara Jakarta juga, menebaknya juga dengan secara tepat menjawabnya. Saya gajah G3, makan dengan pion H. Secara teoritis memang lebih bagus makan dengan pion H seperti ini. H6 saya jalan G4. Tujuannya apa? Untuk dobrak dari jalur ini, teman, jadi jalur H. Nah, dia melakukan kesalahan ya dengan G5. Jadi kalau kita main catur kilat ya, sebenarnya tipsnya ketika kita diberikan pur sama lawan kita, ya jangan ikuti ritme permainan lawan kita ya, karena kan memang saya ritmenya cepat karena saya tinggal 1 menit, teman-teman. Well, ini sebuah kesalahan dan saya makan langsung pionnya G5 dan dia tidak bisa makan kudanya karena akan kehilangan benteng di petak H8, teman-teman. Dan dia gajah G7. Nah, ekspresinya dia itu langsung ngelus-ngelus kepala ya, karena melakukan kesalahan, teman-teman. Mohon maaf. Dan C4 dijalankan, kemudian saya jalan M4. Gajah D7 dan menteri E2. Untuk apa? Mengancam pion D5, teman-teman. Nah, inilah saya taktis ya. Saya sudah berpikir nih, langkah berikutnya apa. Dan kemudian dijaga kuda D7, saya benteng H5. Kalau dia posisinya diam aja, maka saya akan makan pion D5. Dan kalau makan, saya bisa makan pion D5-nya. Karena ada pinning dari menteri E2 ke raja E8. So, dia jalan gajah C6, tepat sekali. Dan saya jalan G3 untuk perkembangan buah. Nah, ini teori dasar. Kalau buah kalian belum berkembang, maka kembangkan buah kalian. Dengan gajah G2, kemudian rokade panjang, cerdik banget dia. Dan saya jalan kuda E5. Intuisi ya. Ketika udah masuk fase middle game, kita harus menempatkan perwira kita dan mengganggu pertahanan lawan kita, teman-teman. Gajah makan kuda, benteng makan gajah, kuda G6, saya benteng H5. Nah, ini sebenarnya posisinya masih rame ya. Mungkin ide berikutnya saya akan membongkar dengan B3 atau menteri E3. Ambil pion H6 dan raja saya akan saya naikkan dan bentengnya akan saya plot ke petak H1 untuk mendapatkan pion H6 ini. Nah, tapi lawan saya ini melakukan kesalahan dengan E5, terlalu cepat. Dan ini mudah bagi saya untuk melihat kalkulasi yang tepat. Saya makan pion D5, cepat sekali, makan, dan menteri C4. Nah, karena ada pinning di sini. Menteri tukar menteri, kuda makan menteri. Nah, bentengnya kalau dia makan pion akan jatuh. Kemudian benteng HD8, jaga bentengnya saya kuda E3. Gunanya untuk apa sih? Ancam benteng, dan kalau misalkan bentengnya pergi, saya mungkin akan mendorong ya, memilih dorong D5. Nah, ini struktur pionnya juga rusak, teman-teman. Nah, tapi dia melakukan kesalahan dengan makan pion D4. Memang agak rumit sih ketika diancam dan kita nggak full concentration ya, atau miscalculation, maka gratis di sini bentengnya. Makan lagi, makan. B6 saya benteng C1. Intuisi memang ingin membangun seperti ini. Kuda D5, benteng 8 skak, raja F1. Nah, teman-teman, kalau catur kilat ini ketika kita di skak dan kita tidak sadar, maka hukumannya kalah ya, teman-teman. Karena waktu saya ini 1 menit. Atau peraturannya akan mendapatkan tambahan waktu bagi lawan saya. Sedangkan waktu saya akan dikurangi.
Nah, kuda E5, benteng C7 skak. Nah, dia memilih langkah raja A6. Nah, ini agak strange ya. Harusnya dia mengamankan rajanya ke titik petak B8 ini. Tapi raja A6 ini kelihatan ya bahwa setiap kudanya kabur akan terjadi skakmat. Maka saya menunggu aja di sini. Benteng F5, ya dia terpancing dengan makan pion saya dan skakmat kuda B4, teman-teman. Nah, itu. Nah, apakah ini hasil latihan? Iya, teman-teman. Ini hasil sebuah latihan. Kalian harus sering, kalau mau jadi seperti saya, kalian harus sering-sering menebak-nebak puzzle dan melihat partai-partai Grandmaster supaya bisa berkalkulasi secara lebih tajam lagi. Teman-teman, ini videonya. Nantikan lagi video berikut yang lebih menarik lagi, teman-teman. Like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Nantikan video berikutnya dari RL Chess. Dukung terus